Selamat pagi, kami dari kelompok 4 KM2 akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir untuk final project kami tentang Social Network Analysis Data COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Tabita Aprilia Saliputri dengan NIM C11 2019 02083. Perkenalkan, nama saya Raden Kristianto Rahman dengan NIM A11 1224. Perkenalkan, nama saya Arnur Robik, NIM B11 2019 05803. Baik, akan saya mulai presentasinya. Untuk latar belakang, Twitter banyak digunakan oleh semua orang karena tingkat kecepatan aplikasi dalam penyampaian berita maupun informasi, sehingga banyak orang pula yang banyak terupdate. Twitter juga selalu menampilkan hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Salah satunya adalah tentang COVID-19. Pemberitaan tentang COVID-19 selalu menimbulkan opini, baik itu pro maupun kontra dari banyak orang yang menggunakan Twitter. Hasil opini tersebut kami kumpulkan dalam satu data, yaitu COVID-19_tweet CSV. Tujuan analisis kami adalah, yang pertama, mengetahui kelompok mana yang mendominasi dari hasil analisis menggunakan GP dan RStudio. Yang kedua, mengetahui apa yang akan dibahas, yang banyak dibahas dari data COVID-19_tweet.csv. Dan yang ketiga, menunjukkan bagaimana hasil visualisasi menggunakan GP dan RStudio. Pertanyaan analisis. Yang pertama, bagaimana hasil analisis dari GP menggunakan data hasil COVID-19_tweet.csv. Yang kedua, apa saja topik yang mendominasi dari hasil analisis menggunakan GP dan R. Yang ketiga, kelompok apa yang dominan dari hasil analisis menggunakan data baru. Yang keempat, parameter yaitu centrality atau modularity apa yang digunakan. Dan yang terakhir, siapa yang menggunakan tanda pagar dan username yang dominan kelompok dari happiness and centrality. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pemrosesan data menggunakan RStudio. Yang pertama, kita akan memerlukan beberapa library. Di sini saya menggunakan Tidyverse, Tidytext, eGraph, ggraph, sama rgec. Setelah kita menjalankan beberapa library, kita melakukan import data. Di sini kita sudah terdapat data yang bernama COVID-19_tweet.csv yang berada di file tugas akhir /data. Di sini mengimport datanya menggunakan perintah read_csv. Setelah kita import datanya ke RStudio, kita cek dulu menggunakan df1. Setelah itu, kita akan mengekstrak hashtag menggunakan regex untuk memisahkan hashtag dan yang ada di dalam tabel teks. Pertama, kita tetapin dulu apa yang akan diekstrak. Di sini karena hashtag, maka regex-nya kita tambahkan tanda pagar seperti itu. Lalu di sini kita masukkan objek untuk penempatan hasil ekstrak tadi, yaitu tagar _a. Setelah ekstrak selesai, kita akan menggabungkan kolom hasil ekstrak tadi. Jadi dalam sini hasil proses ekstraknya kita jadikan satu kolom, yaitu dengan nama tabel tagar, dan kita menggunakan separate spasi. Kemudian setelah menggabungkan kolom, kita melakukan tokenisasi hashtag yang sudah diekstrak, gunanya untuk mengetahui sumber dan juga target dari hashtag tersebut. Jadi tokenisasi di sini untuk melihat siapa yang melakukan atau menulis hashtag tersebut dan apa hashtag yang ditulis, seperti itu. Kita gunakan unmasked token untuk melakukan tokenisasi. Kemudian kita akan buat kolom baru
menambahkan kolom baru dengan nama, sumber, dan target. Setelah itu, kita olah datanya menjadi data yang biasanya sudah selesai di data frame _net.csv. Data di sini adalah data yang sudah kita lakukan proses tokenisasi tadi. Setelah itu, kita akan mengambil sampel data untuk melakukan visualisasi. Karena datanya sungguh amat banyak di tadi, COVID-19 itu tadi, kita akan ambil beberapa data sampel. Di sini kami mengambil kurang lebih 150 data. Setelah kita mengambil data sampel, kita akan melakukan ekstrak fitur name, kemudian menghitung centrality-nya. Ini menghitung centrality dengan center degree, grab sama dengan net 1, mode-nya kita pakai all. Di sini ada beberapa centrality yang kami cari, ada degree centrality, ada closeness centrality, ada betweenness centrality, dan eigen centrality. Setelah selesai menghitung centrality, kita akan mendefinisikan kelompok. Di sini kita akan melakukan merge pada kolom tadi, centrality keempat centrality tadi, dengan cara menambahkan objek baru bernama allnet, dan juga beberapa kolom tadi kita merge jadi satu. Kemudian kita akan bentuk grup atau untuk mendefinisikan kelompok itu dengan cluster web dual trap, kita pakai data dari net 1. Setelah itu kita akan membaca data dari nodes yang mana hasil dari analisis di GP, kemudian melihat anggota kelompok berdasarkan modularity. Di sini kita lakukan reanalisis, kita buka data devnet.csv tadi, kita tempatkan pada nodes 1, kemudian kita cari modularity class di dalam grup 0. Kita lakukan filterisasi untuk dapat membaca nodes yang ada di sana. Kemudian setelah itu, username yang berada di kelompok 0 atau grup 0 ini berdasarkan modularity diurutkan berdasarkan betweenness centrality untuk divisualisasi. Jadi setelah kita tempatkan username di grup 0 tadi yang berdasarkan modularity pada proses sebelumnya tadi, kita akan mengurutkannya berdasarkan betweenness centrality untuk divisualisasi. Di sini kita lakukan pengurutan based on betweenness centrality dengan script sebagai berikut. Setelah itu, tagar yang digunakan oleh grup 0 diurutkan berdasarkan betweenness centrality untuk divisualisasi. Prosesnya hampir sama dengan mengurutkan yang username tadi, cuman kita pakai label X-nya yaitu tagar. Seperti itu. Kemudian analisis data. Yang pertama, nodes atau aktor atau subjek di sini kita pakai adalah username. Jadi yang berperan sebagai nodes di dalam pemrosesan data kami adalah username. Kemudian edges yaitu hubungan antar nodes. Dalam hal ini edges-nya adalah hashtag. Jadi yang menghubungkan nodes dalam pemrosesan data kami adalah kami pakai hashtag. Kemudian visualisasi menggunakan GPI. Dalam visualisasi menggunakan GPI menggunakan filter, appearance, statistics, and layout. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir dari hasil analisis yang mana nodes-nya yaitu username dan edges yaitu hashtag. Didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Ade. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Gambar di atas menunjukkan hasil visualisasi GPI dari pengguna filter berupa degree rank untuk mengurangi data yang tersampel
agar visualisasinya lebih maksimal. Selain itu, menggunakan nodes position color berdasarkan modularity, centrality, dan nodes ranking. Size agent vector dengan min size itu 10 max, full max size 70. Pada bagian statistik yang di run yaitu modularity didapatkan hasil 0,453, network diameter dengan hasil G dan F, G path length dengan hasil 2949, rank dan eigenvector centrality. Karena untuk mengetahui pengelompokan suatu kelompok, jadi layoutnya menggunakan Force Atlas dan Ivanhoe. Dari data COVID-19 tweet.cfp didapatkan hasil yang paling dominan yaitu dengan hashtag COVID-19 dan akun @COVID_SSYT, artinya topik yang dibahas berkaitan dengan fenomena COVID yang terjadi pada saat ini. Jika dianalisis berdasarkan modularity sama dengan 0, didapatkan hasil sebagai berikut ini. Dari gambar di atas, mendapatkan hasil username yang mendominasi adalah @Seronado dan tagar yang mendominasinya itu #coronavirus. Artinya, @Serado dan #coronavirus merupakan kelompok 0 yang sentral tapi bukan yang paling sentral jika dilihat dari Bitwini's centrality. Kesimpulan, hasilnya analisis DGP yaitu terdapat kelompok yang menyatu di tengah dan ada yang menjauh dari tengah itu. Berarti untuk mereka yang di tengah membahas topik yang sama. Sedangkan untuk yang berada di pinggir bawahnya topiknya berbeda. Topik yang paling banyak dibahas adalah COVID-19 dengan hashtag COVID-19 yang digunakan 769 kali. Akun yang sering menggunakan hashtag COVID-19 yaitu @corona_SSYT. Hasil analisis di R yaitu berdasarkan modularity sama dengan 0 dan dianalisis menggunakan Bitwini's centrality sehingga mendapatkan hasil yang mana aktor yang dominan adalah @Cerodo dan hashtag yang paling banyak digunakan adalah @coronavirus yang dipakai 82 kali. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.